ketika beliau sedang membangun jalan, jamaahnya haus dan beliau menunjuk batu itu, kemudian keluarlah air. Itu salah satunya. Ketika di daerah Lombok Utara, ketika beliau sangat keras untuk berdakwah di sana untuk mengislamkan Islam waktu teluh. Itu datang ke saya, kemudian memberikan saya air putih, gelasnya besar begitu. Saya pikir saya diberikan air putih itu gitu. Waduh, sudah kek, saya bilang begitu ya dalam bahasa Sasak. Kemudian beliau bisikin saya gitu, ya kembali Malik katanya gitu. Ya, halo Fathers semuanya, kembali lagi bersama saya Laura Adistia dalam Voice of Tomorrow. Nah, di sini sekarang kita sudah kehadiran narasumber nih, bintang tamu yang sangat luar biasa sekali yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan. Beliau ini merupakan salah satu keturunan nih dari seorang tokoh penyebar Islam, salah satu tokoh penyebar Islam di Lombok, terkhususnya di Lombok Timur. Nah, sekarang kita sudah bergabung bersama dengan Kanda Purnawan Habibi. Di sini beliau merupakan cucu dari Tuan Guru Haji Mutawali, betul? Betul. Oke, bagaimana kabarnya? Iya, bagaimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah baik. Baik. Kesibukannya hari ini apa nih Kanda? Sekarang itu lagi aktif di yayasan sebagai wakil ketua dari Yayasan Pondok Pesantren Darul Yatama wal Masakin Jirwaru. Di Lotim ya? Di Lombok Timur. Betul sekali. Itu kalau saya dengar pondok pesantren tertua di Lotim, betul? Salah satu yang tertua memang. Nah, kenapa sih mendirikan pondok pesantren di Lotim itu? Apakah ada karena ada dorongan dari masyarakat di sananya atau emang gimana? Ini menarik sekali ya. Mulai dari pertanyaan pertama udah pemanasan kita ini. Ya langsung saja. Iya, jadi memang pada waktu itu Tuan Guru Mutawali mendapat dorongan dari jamaah untuk mendirikan pondok pesantren. Beliau dari awal pendiriannya itu sekitar tahun 1947 dengan metodenya ngamari pada waktu itu. Ngamari, boleh tahu ngamari itu apa sih? Ngamari itu pergi ke rumah-rumah penduduk, pergi ke jamaah. Jadi dia tuh kayak door to door gitu ya? Door to door. Buat menyebarkan. Door to door. Itu buat narik siswanya atau langsung diajarin tuh di sana? Langsung di sana. Beliau langsung bersama dengan jamaahnya pada waktu itu. Kemudian disitulah beliau mulai mengumpulkan jamaah, sumbangan-sumbangan untuk kemudian pada tahun 1954 mendirikan pondok pesantren Darul Awam namanya. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang Tuan Guru Haji Mutawalid, saya penasaran nih dengan backgroundnya Kanda sendiri nih. Sekarang saya dengar-dengar Kanda sekarang itu lagi profesinya sebagai dosen, betul? Iya. Di mana tuh kalau boleh tahu? Kebetulan di yayasan di Jirwaru kita mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sibawaihi Mutawali atau State Wali. Itu pondok pesantren? Iya, di pondok pesantren. Udah berapa lama itu berdirinya? Kalau kampus sendiri baru berdiri dari tahun 2019 awalnya, kemudian tahun 2022 baru aktif banget. Tapi dari tadi nih saya perhatikan kayaknya nggak asing gitu ngelihat wajah dari Kanda sendiri nih. Jadi pasaran gitu ya? Kayak pernah ngelihat di salah satu poster brosur di jalan gitu. Waduh. Kayaknya waktu itu lagi masalah politik gitu deh. Kayaknya mungkin pernah nyalon gitu sebagai di bidang politik atau gimana, nggak asing gitu mukanya. Jadi enak nih. Jadi memang betul pada tahun 2017-2018 ikut di Pilkada Lombok Timur menjadi salah satu calon wakil bupati dari independen. Independen tanpa partai gitu. Tanpa partai. Terus pendukungnya dari mana gitu kok tanpa partai? Langsung dari grassroots, dari masyarakat, dari jamaah. Resultnya, hasilnya tuh gimana? Apakah menang atau gimana nih? Soalnya kan tanpa partai pasti memang betul. Tantangannya lebih besar gitu. Tantangannya lebih besar. Kemudian kita pada masa itu merupakan
pendatang baru, ya menurut saya itu merupakan suatu langkah untuk mendidik masyarakat dalam alternatif pemikiran, alternatif demokrasi begitu. Memang pada saat itu masih di urutan keempat dari 4 calon. Oh, Tapi alhamdulillah ya, jadi kita udah berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ada alternatif kepemimpinan, alternatif pemikiran. Itu naik nggak atau gimana? Naik sedikit. Sedikit ya, naiknya yang Naik penting ada sedikit. kata naik sedikit. Oke, langsung saja sekarang kita bakalan berbicara lebih mendalam lagi soal Tuan Guru Haji Mutawalli. Iya. Nah, kan Habib Kanda ini kan sebagai cucunya tentu tahu gitu silsilah dari Tuan Guru Haji Mutawalli. Boleh mungkin diceritakan biar voters di rumah bisa tahu silsilah dari Tuan Guru Haji Mutawalli sendiri. Jadi beliau itu dari kalau dulu namanya Pae. Nama apanya nih Pak? Nama desa. Oh, nama desa. Atau kalau dulu kan belum Desa ada di Lotip gitu ya? Di Lombok Timur, terutama di Jerwaru ya. Kemudian ayah beliau atau buyut kami namanya Tuan Guru Haji Yahya bin Tuan Guru Haji Al-Kalimi. Tapi kan saya dengar-dengar kalau Tuan Guru Haji Yahya, ayahanda dari Tuan Guru Mutawalli sendiri, dia itu sering nama terkenal tuh kan Guru Yahya ya. Guru Yahya. Nah, itu saya dengar-dengar dapat julukan gitu. Ya. Kalau nggak salah 31 guru, betul? Ya, Nah, salah itu satu. supaya dapat julukan kayak begitu tuh karena apa sih? Sebenarnya itu gelar-gelar yang diberikan oleh jamaah, oleh masyarakat. Jadi gelar-gelar seperti Tuan Guru, Waliullah, kemudian Guru Yahya, itu semua gelar yang dipersembahkan oleh masyarakat kita. Tapi kalau bahas tentang Tuan Guru nih, sebenarnya syarat seorang menjadi Tuan Guru tuh gimana sih? Apakah harus dia itu pergi ke haji kah dulu atau ada syarat-syarat khusus gitu menjadi Tuan Guru? Karena kan kalau kita lihat-lihat tuh di Lombok sendiri tuh kan banyak banget nih Tuan Guru gitu. Kira-kira syarat menjadi Tuan Guru tuh harus seperti apa sih kriterianya gitu? Wah, berat nih. Yang jelas saya belum ya dia. Kayaknya ya, ya, jadi Tuan Guru itu adalah gelar pemberian dari jamaah. Jadi Tuan Guru itu merupakan local wisdom atau kebijakan lokal dari masyarakat kita. Diberikan karena memang ada keturunan dari Tuan Guru, kemudian atau memiliki ilmu yang di atas daripada masyarakat lainnya, dan memiliki jamaah, itu yang penting. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang dia tuh dapatnya dari masyarakat gitu, misalkan satu orang nih dia kasih oh ya saya bakal mengklaim kamu sebagai Tuan Guru, itu apakah sudah bisa dikatakan Tuan Guru atau belum? Kalau satu orang belum ya. Kira-kira minimal orangnya berapa tuh? Apakah harus satu desa itu atau beribu-ribu orang gitu? Biasanya kalau di Lombok itu kalau sudah memiliki pondok pesantren, maka sering dipanggil atau digelari Tuan Guru oleh masyarakatnya atau oleh jamaahnya. Tapi ngomong-ngomong, harus ada pesantren gitu ya. Tapi kalau di rumah saya sendiri itu kebetulan ada pondok pesantren dan pendiri pondok pesantren itu belum dinyatakan Tuan Guru. Nah, gimana itu? Berarti memang masyarakat belum bisa menilai beliau sebagai Tuan Guru. Jadi memang kepemilikan ilmu agama yang mumpuni, yang kemudian diakui oleh masyarakat luas, oleh jamaah, baru bisa dipanggil Tuan Guru. Jadi tidak boleh Tuan Guru secara itu sendiri gitu yang mendeklarasikan, anak Tuan Guru. Jadi harus ada pengakuan dan juga buktinya gitu ya. Iya. Oke. Nah, bisa dilanjutin mungkin silsilahnya tadi sempat kepotong gitu kan. Iya, memang menarik diskusinya. Jadi Tuan Guru Yahya menikah dengan Ina Nasar pada waktu itu. Kemudian salah satu anaknya bernama Tuan Guru Mutawalli. Jadi Tuan Guru Mutawalli bin Yahya Al-Kalimi itu biasa disebut. Jadi para keturunannya juga biasanya juga ada Yahya Al-Kalimi di belakang. Jadi marga gitu ya. Jadi marga. Dahulu kan ini kan kalau boleh tahu makam Tuan Guru Mutawalli itu di mana ya?
Tuan Guru Mutawali makamnya di Desa Jeruwaru, Kecamatan Jeruwaru, Lombok Timur. Lombok Timur. Iya. Oke, sekarang kita bahas tentang strategi dakwah. Kan seperti yang kita tahu, Tuan Guru Mutawali itu merupakan salah satu seorang yang berpengaruh nih dalam penyebaran Islam, terutama di Lombok Timur gitu kan. Nah, strategi dakwah yang digunakan sama Tuan Guru Mutawali itu seperti apa sih kira-kira? Wah, menarik nih. Karena agak sedikit berbeda dengan metode dakwah yang umum dilaksanakan pada masa itu, yang mengajar gitu. Beliau tadi saya spill sedikit ya. Beliau pada tahun 47 sampai 54 itu banyak melakukan ngamari. Jadi dia ke jamaah-jamaahnya langsung door to door, seperti Adik Laura bilang tadi, sampaikan bahwa beliau pergi dulu ke masyarakat, mendakwahkan Islam, memberikan pelajaran-pelajaran terhadap masyarakat dengan metode salah satu Dr. Sirajun Nasihin itu meneliti tentang tasawuf kultural atau budaya. Beliau istilahnya mengakulturasi budaya dengan agama pada waktu itu. Beliau dekat dengan Jangger, beliau dekat dengan wayang untuk sebagai media dakwah beliau. Kemudian cara lainnya adalah dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi. Beliau mendirikan pasar-pasar. Di Jeruwaru ada Pasar Jor, di Lombok Tengah ada namanya Pasar Kelebu, Pasar Beleke. Jadi pendirinya itu Tuan Guru Mutawali. Mutawali, iya. Jadi beliau kemudian juga mengajak jamaah untuk membangun jalan. Itu dari Kute ke Sekotong, Sekotong ke Senggigi, kemudian di Bayan. Banyak sekali, masih banyak sekali bukti sejarah dan saksi-saksi sejarah yang ada. Jadi tidak hanya mengajar di kelas, beliau itu berprinsip bahwa ingin supaya masyarakat kuat secara mandiri dulu, ekonomi dulu, supaya mencegah, pada masa itu mencegah dari tindak kejahatan. Jadi kalau yang lain langsung membangun masjid, membangun pesantren, beliau membangun pasar dulu. Jadi di ekonomi prasarana dulu ya? Iya, ekonomi, kemudian mencegah masyarakat untuk melakukan tindakan kejahatan. Barulah kemudian pada tahun 54 beliau mendirikan Madrasah Nadatul Awam di Jeruwaru. Dari situ beliau lanjutkan tradisi gotong royong, membangun madrasah, dan tahun 73 itu berdiri namanya Madrasah Sanawiyah Darul Aitam. Jadi sejauh ini udah berapa madrasah yang didirikan oleh Tuan Guru? Alhamdulillah, madrasah yang kita dirikan itu ada beberapa yang sifatnya formal maupun yang sifatnya informal ya. Kalau yang formal itu ada 5, termasuk dengan STIT saat ini atau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Yang tempat ngajar sekarang. Sekarang itu ada Madrasah Sanawiyah, ada Aliyah, ada Raudatul Atfal dan Ibtidaiyah. Kemudian untuk informal ada ada tahfiz Al-Quran, kemudian kita punya ma'had, dan yang paling beda atau kita buat inovasi sekarang itu adalah metode tasawuf. Untuk tadi tasawuf budaya, kemudian kita pelajari tentang lingkungan gitu. Jadi kajian-kajian. Saya tertarik tersebut tadi dengan metode dakwahnya yang Jangger itu sendiri. Karena kan kalau kita seperti yang ketahui kan Jangger itu kalau bahasa Sasaknya itu kan ngibing gitu ya. Nah, itu gimana tuh caranya kok bisa sampai metode Jangger itu diterapkan dalam metode dakwahnya dari Tuan Guru Mutawali itu sendiri? Mungkin disebutnya metode budaya ya. Dan salah satu yang jadi waktu itu tuh emang lagi maraknya kayak jangger gitu. Jadi secara budaya itu kayak kalau di Lombok tuh kayak akan pewayangan, kemudian rudat dan lain sebagainya yang konotasinya selalu negatif di masyarakat. Tetapi untuk merubah mereka secara radikal pada waktu itu agak sulit. Jadi masyarakat pada waktu itu, lu kalau benar sebagai wali tunjukkan dong kewaliannya. Gitu baru dia mau ikut. Nah, itu gimana tuh cara menunjukkan kewaliannya? Jadi banyak karomah-karomah beliau yang dari turun-temurun terus diceritakan. Misalnya tadi saya sebutkan tentang beliau bangun jalan ya di Sekotong, sampai sekarang masih ada namanya Batu Bong. Batu Bong. Iya, Batu Bong itu diceritakan oleh nenek-nenek kita dulu bahwa
ketika beliau sedang membangun jalan, jamaahnya haus dan beliau menunjuk batu itu, kemudian keluarlah air. Itu salah satunya. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir nih, kalau kita logikanya aja nih ya, nunjuk batu gitu, terus dia keluar air, kayak nggak mungkin gitu kan. Nah lalu kayak mungkin masyarakat yang dahulu itu kan susah percaya pasti dengan hal tersebut. Lalu gimana cara Tuan Guru Mutawalin itu sendiri membuat masyarakat percaya dengan karomah yang dia punya gitu? Karena memang masyarakat itu banyak yang ikut dengan beliau. Jadi ada istilahnya adalah badal beliau kalau pada masa itu badal yang selalu ikut dengan beliau. Jadi yang merepresentasikan beliau ketika ada dakwah di sini, dakwah di sana. Bahkan cerita-cerita tentang karomah itu ada ketika beliau merubah atau merubah diri beliau menjadi 9, itu banyak. Jadi itu ketika beliau karomahnya merubah diri jadi 9, itu ada ininya nggak, catatan jejaknya nggak? Saksi sejarahnya yang masih menyaksikan ada. Gitu. Itu saksi itu masih secara turun-temurun bercerita. masih hidup nggak sampai sekarang? Saksi. Insya Allah masih ada yang hidup. Yang kami tiap tahun itu ada namanya haul. Ya. Dan di haul itu banyak kakek-kakek kita yang datang, yang terus menerus supaya kita mengingat perjalanan dakwah beliau. Nah, metode-metode seperti itu sebenarnya kalau dikaji lebih lanjut, kalau adik-adik bisa pelajari tentang fisika kuantum misalnya, itu sebenarnya bisa saja secara saintifik atau secara ilmiah dipelajari. Bahkan kalau kita belajar tentang Bohr gitu ya, salah satu fisikawan ternama, saingannya Einstein pada masa itu, dia yang menemukan fisika kuantum. Jadi kita itu bisa istilahnya punya yang namanya kalau buah apel, daripada dia ngelilingin apel jauh, dia tusuk apel itu namanya quantum realms, atau juga disebut dengan lubang cancing. Jadi lebih cepat ke sini dia. Jalan pintas gitu. Jalan pintas itu ditemukan secara ilmiah juga oleh fisikawan-fisikawan. Tapi kita balik lagi ke metode penyebaran Islamnya gitu. Tadi metode Jangger gitu sendiri kan. Dia kan lebih ke ranah negatif gitu kan? Iya, konotasinya negatif banget. Bagaimana dia bisa meyakinkan masyarakat bahwa metode ini tuh bisa diandalkan gitu? Saya sebut tadi metode budaya ya, bukan metode Jangger. Jangger itu salah satu daripada budaya pada masa itu. Dan memang untuk merubahnya itu secara radikal sulit, sehingga diikutin dulu maunya masyarakat seperti apa, jamaah seperti apa pada masa itu. Setelah mereka capek, sudah mabuk, sudah tidak produktif lagi, terus lu mau apa? Kira-kira begitulah bahasa gaul beliau pada zaman itu ya. Kemudian akhirnya mereka ikut dengan beliau. Sekarang coba kamu ngaji dulu segala macam. Nah, dalam konsep tasawuf itu ada 3 tahapan lah. Yang pertama itu takhalli, membersihkan diri. Jadi di dalam di dalam periode itu beliau mencoba membersihkan jiwa daripada orang-orang yang disebut kriminal, yang disebut negatif tadi itu. Nah, caranya dibersihkan tuh kayak gimana itu? Apakah langsung dikasih ceramah panjang atau langsung disuruh kamu tuh harus kayak begini, baca Al-Quran, atau gimana itu? Ini yang menarik dari beliau, yang membedakan beliau daripada tuan guru pada masa itu. Jadi beliau mengajak langsung, istilahnya kalau teman-teman itu kajiannya adalah dakwah bilhal. Langsung mengajak dengan perbuatan. Kita bangun istilahnya bangun pasar. Ya, setelah bangun pasar, kebutuhan ekonomi terpenuhi, kita bangun madrasah yuk gitu. Terus di dalam perjalanan waktunya beliau mengajak membangun pasar atau membangun jalan raya, ya tentu beliau akan bercerita, sholat, dan diikuti oleh jamaah-jamaahnya.
Jadi dakwahnya lebih ke dakwah bilhal. Jadi pakai perbuatan gitu ya, nggak pakai omongan-omongan janji palsu gitu ya, tapi langsung ke perbuatan gitu ya, biar masyarakat tuh lebih langsung percaya mengikuti, gitu ya, ada buktinya gitu. Nah, cara Tuan Guru Mutawalin itu membangun hubungan dengan masyarakat tuh gimana sih? Pastinya kan ada gitu yang menentang beliau, ada juga yang menerima gitu. Lalu caranya membangun hubungan biar tetap jalan baik itu kayak gimana? Ya, pada masa itu memang beliau ini ada dalam catatan sejarah, beliau itu pernah istilahnya ditegur oleh Tuan Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Ya, tetapi kan metode dakwah beliau kan memang berbeda-beda, sehingga tidak apa-apa. Beliau tetap menjalin hubungan baik dengan tuan guru pada masa itu, dan beliau terkenal dengan kemampuan beliau lebih dekat dengan masyarakat. Bahkan Pak Ali Bede sendiri, Pak Bupati Lombok Timur 2 periode, mengatakan bahwa Tuan Guru Mutawali ini bukan hanya seorang tuan guru, tetapi tokoh LSM pertama di NTB, karena beliau langsung mengajak masyarakat dulu tentang transmigrasi, misalnya beliau ajak transmigrasi. Jadi pokoknya dia langsung terjun ke masyarakat gitu ya. Nah, kan pas waktu perjalanan dakwah beliau itu pasti ada tantangan-tantangannya sendiri kan. Tantangan yang paling sering dihadapi atau yang paling susah gitu menurut si Tuan Guru Mutawali itu apa sih tantangan terbesar gitu dalam berdakwah, terutama di Lotim itu sendiri? Berbicara Tuan Guru Mutawali ini tidak bisa hanya saya sampaikan di Lotim ya, Adik, karena Tuan Guru Mutawali dalam perjalanan dakwahnya bisa sampai ke Sumbawa, Bima untuk membangun jalan. Kemudian tantangan yang sering diceritakan turun-temurun itu adalah ketika di daerah Lombok Utara, ketika beliau sangat keras untuk berdakwah di sana untuk mengislamkan Islam waktu teluh. Nah, itu banyak kisah juga di sana. Sembari beliau secara fisik tadi berdakwah bilhal, beliau juga mengajarkan tentang keislaman waktu 5 kalau bahasa dulunya terhadap saudara-saudara kita yang masih menganut waktu teluh di sana. Nah, menarik nih kalau kita bahas tentang waktu teluh, karena kalau waktu teluh itu banyak banget pendapat-pendapat yang berbeda gitu. Ada yang bilang waktu teluh itu mereka sholat 5 waktu, 3 waktu, maksudnya 3 waktu. Ada juga yang bilang waktu teluh itu mereka tuh menganut kepercayaan yang cuman zakat, sholat dan juga puasa, cuman 3 itu aja. Nah, sebenarnya waktu teluh itu sendiri tuh kayak gimana sih sebenarnya? Jadi sebenarnya yang paling membedakan waktu teluh dengan Islam pada umumnya adalah tawasul. Tawasul itu dia mewakili ketika beribadah. Jadi misalnya kalau ini kan banyak versi, adik juga tadi ada versi yang berbeda. Salah satunya misalnya mau berzakat ya cukup pemuka agamanya yang berzakat. Ketika sholat, gitu ya? Perwakilan lah itu namanya. Nah, hal inilah yang dulu dicoba oleh Tuan Guru Mutawali untuk coba pelan-pelan mendidik teman-teman atau saudara-saudara kita yang masih menganut. Nah, dengar-dengar juga nih Tuan Guru Mutawali itu tuh pernah mengubah pola pikir masyarakat yang dulunya menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan juga waktu teluh itu sendiri. Berhasil mengubah pola pikir masyarakat menuju yang lebih baik gitu. Nah, caranya, metode dalam mengubah pola pikir masyarakat seperti itu kayak gimana sih? Karena kan kalau kita bicara tentang animisme, dinamisme itu sendiri, dia tuh gimana ya, sakral gitu ya, susah banget gitu diubah. Nah, Tuan Guru Mutawali itu dalam mengubah pola pikir masyarakat yang seperti itu bagaimana sih? Nah, itu tadi beliau menggunakan tadi misalnya metode karomah gitu lagi itu. Kultural tadi ya, kemudian metode pemberdayaan ekonomi, kemudian ada ya tentu pendidikan juga gitu ya, untuk mendirikan madrasah kan tahun 73. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah beliau itu teguh gitu. Kuat gitu. Ketika mohon maaf ini ada tuan guru lain yang ditolak,
maka beliau datang dengan karomahnya. Misalnya ketika di Lombok Tengah itu saya sering kali diceritakan kalau kita ke jamaah-jamaah, dulu orang Lombok Tengah itu bilang Tuan Guru Lau beliau ini. Nama panggilannya, nama gitu, panggilannya lain adalah Tuan Guru Lau. Beliau itu dikisahkan bahwa orang Lombok Tengah atau penganut animisme itu ateis dan lain-lain itu tidak mau ikut Islam kalau belum ketemu dengan seseorang yang keluar dari batu ini. Ada satu batu di salah satu desa di Lombok Tengah, dan tiba-tiba beliau pada waktu itu muncul pada waktu itu. Dari balik batu itu. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Jadi ketika acara-acara seperti pengajian Maulid Nabi atau apa, kami selalu diundang. Di sana itu ada balai belik istilahnya tentang semua peninggalan-peninggalan yang ada di yang Tuan Guru Mutawalli tinggalkan. Itu masih ada. Dan itu sering dihadiri juga oleh pejabat-pejabat seperti Bupati Lombok Tengah ketika saat ini Tuan Guru Saif atau kakak kami, Tuan Guru Saif melakukan pengajian. Oke, tapi tadi saya penasaran tuh, pas keluar dari batu ya. Itu langsung disaksikan oleh masyarakatnya. Ya. Itu betul keluar dari dalam batu itu atau gimana? Menurut cerita, ya. Biar ke teman-teman voters di rumah tuh bisa kayak bener loh ternyata keluar dari balik batu itu, karena emang itu susah banget tuh dipercaya gitu ya. Iya, memang kalau karomah itu emang tidak bisa, kadang tidak bisa dilogikakan namanya karomah ya. Sehingga dulu kalau kita kenal tentang Sunan Kalijaga segala macam itu memang tidak untuk tidak untuk logikakan, memang itu sudah terjadi dan itu secara turun-temurun, dan bahkan tiap tahun jika pengajian kami diajak ke tempat tersebut. Nah, jadi oleh masyarakat lokal meyakini bahwa beliau muncul di situ. Batu itu sampai sekarang masih ada kan? Masih ada, istilahnya kalau di Lombok itu namanya balai belik. Oh, itu dijadikan tempat-tempat untuk doa-doa, menaruh sesajian atau gimana kan? Bukan. Di situ tempat barang bersejarah. Itu maksudnya di batu itu? Oh, tidak. Itu hanya tempat bersejarah utuh, ya. Tidak seperti, kan itu animisme larinya. Lanjut lagi tadi pembahasan tentang mengubah pola pikir masyarakat terhadap kepercayaan animisme dan dinamisme. Tadi berarti ditunjukkan melalui karomahnya gitu ya. Nah, selain itu cara ngubah yang perspektif masyarakat di Watu Teluk itu sendiri kayak gimana sih, kan itu susah gitu diubahnya. Tadi itu beliau melakukan dakwah bilhal, mengajak langsung mengajak. Dan tidak beliau, ya metode ceramah pasti ada, yang namanya Tuan Guru pasti beliau melakukan ceramah dan lain sebagainya, tapi beliau dikenal oleh beberapa ulama pada waktu itu, beberapa tokoh masyarakat, bahwa beliau itu dakwahnya melalui hal, jadi langsung diajak oleh beliau. Nah, itulah cara beliau untuk mengubah pola pikir daripada masyarakat kita pada waktu itu. Bayangkan pada waktu itu beliau dari Bleke misalnya, membawa masyarakat yang ada di Bleke yang tidak punya pekerjaan, kemudian yang tadi ada animisme dan lain sebagainya, untuk melakukan transmigrasi lokal ke sekarang ada yang namanya Ekas ya, di Seriwe, desa Seriwe Lombok Timur. Jadi beliau tuh memberikan lahan kepada masyarakat, daripada kamu melakukan tindak kejahatan, tidak ada kamu kerjakan, ini loh lahan kamu pakai. Banyak kesaksian masyarakat bahwa ke depan ini akan menjadi tempat kau putih, bahasa beliau. Kau putih apa itu artinya? Kau putih itu kerbau putih. Oh, kerbau putih. Iya, tapi ternyata setelah kita dalami sampai sekarang, kau putih itu bukan kerbau putih, tetapi tempat pariwisata. Jadi orang-orang kulit putih datang misalnya, bule-bule dan sebagainya. Jadi beliau tuh punya visi sebenarnya. Kalau orang dulu kan punya visi yang kita nggak tahu gitu. Susah untuk percaya gitu. Nah, itu beralih ke kau putih itu kenapa kau itu kan hewan kan? Lalu kenapa disimbolkan dengan hewan kau putih? Kenapa nggak hewan-hewan lain aja gitu? Karena beliau
Karena pada sampai sekarang pun ya masyarakat itu selalu apa istilahnya berternak, menggembala. Oh, jadi di Lombok Timur sendiri masih Menggembala, membawa sekarang. kerbau bahkan dari Lombok Tengah dibawa ke Lombok Timur, Lombok Tengah itu jalan terus. Nah, supaya masyarakat gampang mencerna apa yang beliau ingin sampaikan. Kalau beliau ngomong tentang oh besok ada turis, dia nggak akan, masyarakat pada masa itu nggak akan paham. Jadi kalau bilang langsung kau putih itu lebih gampang supaya masyarakat. Itu simbol ya. Simbol. Jadi kata-kata atau makna-makna dari apa namanya yang keluar dari bahasa beliau itu semuanya adalah simbol. Nah, yang kemudian kita lah penerus-penerus beliau ini yang mencari tahu apa sebenarnya maksud beliau. Oke. Nah, berbicara tentang perjalanan dakwahnya Tuan Guru Haji Mutawalli itu, ada nggak sih peristiwa-peristiwa penting paling penting lah gitu dari perjalanan berdakwah beliau? Saya rasa ya kita simpulkan ya yang tadi sebenarnya. Jadi perjalanan penting beliau itu mulai daripada tahun 1947 ya, ketika beliau pulang dari Mekah, beliau langsung berdakwah. Langsung berdakwah dengan metode tadi ya, yang ngamari, kita langsung ke masyarakat, dakwah bilhal gitu ya. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah berdirinya Nahdlatul Awam, itu pada tahun 54, baru ada madrasah kecil lah. Dan beliau itu tahun 73 mendirikan pondok pesantren yang namanya Darul Yatama wal Masakin, rumah bagi orang-orang anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dikumpulkan di sana. Jadi beliau filosofi beliau adalah tempatnya kaum yatim piatu dan fakir miskin. Dan dari situlah beliau mengajak kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau adik-adik nanti lihat lambang daripada yayasan kami itu perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh, kenapa tuh perahu Nabi Nuh? Menarik nih. Jadi perahu Nabi Nuh itu melambangkan kita sebagai rahmatan lil alamin, tidak hanya orang miskin, tidak hanya orang kaya, tapi juga yang disebut dengan orang miskin misalnya, kemudian tidak hanya manusia, tetapi jin juga, tetapi di perahu Nabi Nuh itu kan semua ditampung, hewan dan lain sebagainya. Jadi salah satu putra beliau, Tuan Guru Sibawahi, saya langsung waktu itu bertemu beliau, saya tanya beliau, Akmal Furlah, saya tanya beliau, Abah, saya bilang kan, kok kita nanam sengon? Beliau kan sengon itu apa? Pohon hutan. Itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia sih dia tanam pohon, tapi tidak pohon yang buah begitu ya. Beliau hanya tanam pohon biasa aja untuk pohon menghijaukan. Pohon aja tanpa buah gitu. Iya. Pohon besar, pohon sengon. Kenapa kita tanam pohon sengon sih Abah? Kenapa kita tidak tanam pohon yang seperti mangga gitu ya, yang bisa berbuah dan bersifat ekonomi buat kita gitu. Beliau jawab sangat sederhana konsep beliau. Saya tanam ini untuk balen jin, balen godek, kata beliau. Wah, godek dok tuh jin godek ya? Godek tuh monyet. Oh, monyet. Iya, saya tanam ini untuk jin, untuk monyet. Jadi beliau tertanam betul ajaran dari bapak beliau Tuan Guru Mutawalli bahwa kita itu rahmat bagi semesta alam. Jadi, untuk monyet pun beliau tanami pohon gitu. Ya? Gitu. Nah itu konsep Bahtera Nabi Nuh tersebut. Dan Bahtera Nabi Nuh itu dinahkodai oleh orang-orang cerdas, oleh Nabi Nuh, melambangkan orang cerdas. Jadi beliau mendirikan madrasah di situ supaya menjadi orang cerdas yang bisa membawa membawa kemaslahatan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak hanya manusia ke manusia, tapi harmonisasi manusia dengan alamnya, dengan jadi semestanya. Semua ya, untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tuan Guru Haji Mutawalli itu wafatnya tahun berapa tuh Kak Bah tahu? Beliau wafat tahun 84. Tahun 84. Sorry, 1984. Nah, kalau di kita kan tuh sering banyak yang percaya bahwa kalau misalnya kita mengunjungi makam Tuan Guru itu ada misalnya kayak harus mandi gitu kan.
kalau mengunjungi makam Tuan Guru atau mungkin cuman bejarub. Iya, Nah, besar kalau raup bahasa gitu. kita bejarub, Bahasa Saraknya tuh ya. besar raup gitu kan. Basuh muka gitu. Ya. Itu sebenarnya apa sih pengaruhnya terhadap kita gitu? Ya. Yang melakukan gitu kepercayaan kita. Sebenarnya ini dari kepercayaan kita sejak lama ya, bahwa kalau kita ke makam Tuan Guru atau makam orang-orang yang soleh itu lebih mendapatkan karomah ketika kita berdoa, bukan berarti kita menyembah atau berdoa untuk beliau gitu ya, tetapi lebih ke arah ya sama seperti kalau orang pergi ke Mekah, doanya lebih terkabul. Jadi di makam-makam para waliullah itu dijaga oleh para malaikat. Nah, jadi lebih dekat kita berdoa di situ dengan lebih dekat dengan diijabahnya. Nah, kemudian tentang bejarub dan lain sebagainya itu ya untuk menandakan bahwa kita ke sana memberikan penghormatan kepada beliau, kepada orang-orang soleh. Kemudian disitulah kita istilah tadi takhalli tadi itu bersucinya. Tapi kalau kita lihat nih di zaman sekarang ini, zaman Gen Z gitu, anak muda itu makin kesini makin tergerus oleh zaman kan, karena faktor-faktor globalisasi dan lain sebagainya gitu. Nah, sangat sedikit sekali yang percaya dengan akan hal tersebut. Kalau misalnya kita harus berseraup gitu, bahasa kita kan berseraup, sedikit sekali yang percaya gitu. Lalu bagaimana sih cara kita melestarikan kembali gitu kebudayaan atau tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun dari dulu gitu? Ya, ini pertanyaan berat ya. Menariknya adalah bahwa tergerusnya kebudayaan tersebut sebenarnya karena dia jauh daripada masa lalu, jauh daripada sejarah itu. Sehingga salah satu kenapa saya tertarik ikut di sini, ikut dalam podcast ini, kita mengenalkan kembali, terus-terusan mengenalkan kembali sebagai wadah gitu ya. Sebagai wadah, dan ini podcast yang sangat luar biasa gitu, berani mengambil ya kalau kita bilang kalau pasarnya anak muda. Ini bukan ranahnya, gitu ya, tetapi gitu. Podcast ini luar biasa. Mana yang punya podcast ya? Tapi ini menarik karena begini, tidak bisa kita lepas dari perjalanan sejarah orang tua kita dulu, dan perlu terus kita memberikan edukasi kepada teman-teman kita bahwa lu tuh nggak akan seperti ini kalau nggak ada beliau. Lu tuh nggak akan seperti ini kalau tidak ada perjuangan dari tuan guru kita. Nah, ini penting, saya rasa kita feedback, kita kembali untuk melihat budaya-budaya kita. Kemudian ini kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau kita mau kaji lebih lanjut tentang fisika kuantum, ini kan luar biasa karomah-karomah ini. Nah, kalau di setiap perjalanan dakwahnya Tuan Guru itu ada nggak sih tekanan-tekanan atau apa gitu yang mempersulit dalam proses dakwahnya gitu? Kalau mempersulit itu di masyarakatnya atau mungkin dari sesama pendakwah gitu ya. Atau gimana dari keluarga mungkin ada yang melarang buat berdakwah, mending nggak usah berdakwah, biar aja mereka gitu lepas gitu, atau gimana? Alhamdulillah ya, beliau sampai kepada keturunan beliau konsisten dengan metode-metode dakwah beliau, sehingga kalau ada tekanan-tekanan dari luar itu bisa diselesaikan baik-baik dengan jamaah. Tapi jamaah itu selalu menjadi tulang punggung kami gitu. Sampai saat ini peninggalan beliau yang bersama dengan masyarakat atau jamaah itu tetap terawat gitu ya. Jadi saya rasa tekanan yang paling terasa sebenarnya kalau boleh dibilang adalah keterbatasan daripada tuan guru, keterbatasan daripada jamaah menerima tadi itu ya, metode-metode dakwah beliau tersebut. Nah, kalau kita bahas karomah tadi kan udah banyak banget ya karomah-karomah dari beliau yang udah kita bahas. Tadi saya sempat searchingnya sedikit di Google gitu. Ada salah satu karomah
yaitu bisa menyembuhkan orang dengan metode yang mungkin kita sendiri tuh nggak bisa gitu, nggak tahu gitu. Nah itu bisa nggak sih contohnya kayak gimana gitu, menyembuhkan orang dengan metode seperti itu? Pertanyaannya berat, saya boleh ngopi dulu ya? Ya boleh, silahkan ngopi dulu. Nah, kalau metode-metode pengobatan dengan seperti itu sebenarnya sampai sekarang masih banyak ya yang dilakukan oleh orang tua kita, sampai sekarang itu masih ada. Tapi memang beliau sebenarnya di dalam agama Islam obat yang paling manjur sebenarnya air. Air. Iya, air gitu ya. Jadi sederhananya kenapa nggak doa? Kenapa air? Karena paling suci air itu sebenarnya ya. Jadi, kita berwudu. Jadi yang mana harus kita dahulukan gitu, doa atau air dulu ini? Jadi airnya kalau air didoain gitu ya. Ini banyak pengalaman menarik sebenarnya antara air dan doa kalau saya. Bisa diceritakan? Oh, boleh diceritakan. Boleh sekali. Ini sambil intermezzo ya, De Laura. Jadi saya pernah menjadi calon wakil bupati, kemudian saya berkampanye dengan masyarakat pada waktu jamaah beliau di salah satu desa di Lombok Timur, namanya Desa Lemeng. Lemeng. Ya, Lemeng. Saya tuh duduk di samping orang tua sekali, kakek-kakek. Beliau itu datang ke saya, kemudian memberikan saya air putih. Gelasnya besar begitu. Saya pikir saya diberikan air putih itu gitu. Waduh, sudah kek, saya bilang begitu ya dalam bahasa Sasak. Kemudian beliau bisikin saya gitu. Ya kemari Malik katanya gitu. Ya kemari Malik gitu. Saya mau nikah lagi katanya. Mau nikah lagi ya. Nikah lagi, terus saya diminta untuk membacakan Fatihah di air itu supaya beliau minum, kemudian ya nikah, mungkin gitu ya? Bisa nikah lagi gitu ya. Jadi itu menarik gitu. Itu akhirnya endingnya tuh nikah lagi atau gimana? Aku kurang tahu sih, kayaknya udah tua banget soalnya. Tapi itulah jadi air yang kemudian didoakan, itu banyak sekali penelitian ilmiah. Ketika air itu diberikan ayat-ayat suci Al-Quran, diperdengarkan ayat suci Al-Quran, partikel-partikel air itu berubah menjadi sesuatu yang indah. Nah itulah yang kemudian menjadi obat bagi kita gitu. Karena air putih itu sebenarnya obat yang terbaik. Jadi air putih yang dikasih doa itu ya, nggak mengutamakan salah satu tapi balance gitu dua-duanya gitu ya. Nah karomah lain juga kayaknya menarik nih kalau kita bahas karomah ini, karena kan ada yang sedikit mistis-mistisnya gitu. Karomah yang lain juga yang saya searching tadi itu adalah kemampuan mengetahui hal-hal yang gaib gitu, yang nggak bisa kita lihat sama manusia orang-orang yang awam lah, kita nggak bisa dilihat gitu. Itu benar? Iya. Jadi apa sih yang dilihat gitu? Sebenarnya dalam versi gaib yang dimaksud itu bukan hanya versi gaib alam jin ya. Iya, kalau saya kan mikirnya kayak hantu gitu. Jadi gitu. Kalau Genzinya taunya gitu ya. Iya, betul banget. Di sini dalam hal gaib seperti apa sih maksudnya? Iya, jadi sebenarnya yang dimaksud bukan hanya hal gaib. Hal gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat tuh. Betul. Itu dulu ya. Hal gaib itu hal yang kita belum ketahui atau tidak kita ketahui. Kalau misalnya kita bilang alam di dimensi yang berbeda, itu adalah ruang yang berbeda, itu misalnya alam jin. Tapi kalau kita bilang space and time atau ruang dan waktu, berarti ada waktu yang berbeda juga. Jadi beliau itu orang-orang tua kita yang hatinya bersih itu ya, kalau udah keluar dari tahalli kemudian tahali, kalau sudah bersih hatinya, maka dia itu mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Jadi itu bisa banyak melihat masa depan gitu? Iya. Jadi dia istilahnya dibuka hijabnya, kemudian dia bisa tahu apa yang, itulah sebabnya kenapa beliau bilang lema arak kau putih. Beliau bahasakan kepada jamaah beliau ketika dipindah ke Ekas. Ekas itu sekarang adalah destinasi super prioritas nasional. Destinasi wisata. Destinasi wisata. Jadi apa makna di kau putih itu ternyata adalah wisatawan yang akan datang. Jadi masyarakat yang tinggal di situ saat ini memiliki tanah dan lain sebagainya, itu sangat berharga nilainya. Jadi gitu. Tuan Guru Haji Mutawal itu bisa melihat masa depan seperti itu? Ya, kalau kita gampangkan bahasanya ya. Jadi
beliau bisa memprediksi atau Yang akan terjadi ke mengetahui depannya apa gitu. yang ke depan bisa kita. Berarti untuk kedepannya, untuk perjalanan hidup lah kita bilang, beliau udah tahu sebenarnya gitu. Iya, dalam bahasa kalau adik-adik pelajari nih, kalau di Einstein itu ada namanya teori relativitas umum, ada teori relativitas khusus. Einstein itu bilang kalau waktu itu relatif. Jadi beliau itu sepertinya Tuan Guru Mutawali itu dapat ketahui atau dapat mengetahui kejadian yang akan datang bimakna dengan makna bahwa lu siapin diri lu deh, ke depan akan terjadi seperti ini gitu kan. Ke depan kita membutuhkan orang-orang cerdas untuk membawa bahtera Nabi Nuh ini gitu. Itulah makna daripada mengetahui waktu di depan, waktu ke depan. Kira-kira ada nggak hal yang pernah diprediksi oleh beliau dan emang benar gitu sekarang kejadian gitu, selain yang tadi kau putih itu, ada nggak kira-kira yang lain yang bisa kita jadikan patokan ternyata benar loh gitu, beliau tuh bisa melihat masa depan gitu? Ada banyak kejadian ya, tapi yang memang paling diingat oleh orang tua kita dulu adalah ini. Itu yang paling sejarah, kata-kata beliau tentang kau putih gitu, ya. Kemudian tentang bagaimana Jeruwaru ini menjadi pusat pendidikan. Itu kan beliau sudah sampaikan dari dulu, pusat pendidikan di laut gitu, sehingga beliau itu disebut dengan Tuan Guru Laut, Tuan Guru Selatan. Nah, laut itu bahasa Sasak, Sasak artinya selatan gitu. Nah, itu juga jadi pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat ekonomi. Itu beliau istilahnya sudah tahu dulu, sehingga saat ini sekarang contoh saja Jeruwaru, Kecamatan Jeruwaru, Desa Ekas misalnya, itu merupakan pusat pariwisata. Di Jeruwaru sendiri merupakan pusat pendidikan, kan seperti itu. Jadi beliau sudah tahu, gitu. Tapi dulu juga nih sering banget nih orang-orang tua dulu tuh ceritain kita masalah kayak misalnya nih kita sekali sekejap langsung nyampe ke sini gitu. Ada juga yang bilang kita pergi ke Mekah itu ya jalan di atas pantai gitu kan, itu nggak mungkin banget. Apalagi kalau misalnya kita cerita secara kayak begini nih ke anak muda sekarang, pasti bakalan nggak percaya gitu. Nah, gimana tuh cara kita bisa meyakinkan mereka kalau emang gitu itu tuh ada gitu ya? Tapi emang itu beneran ada? Itu benar, dan banyak saksi deh. Itulah karomah daripada wali-waliullah gitu. Dan karomah-karomah tersebut seperti yang saya sampaikan tadi memang tidak untuk dilogikakan gitu. Tapi kalau adik-adik mau pelajari yang saya bilang tadi itu, bisa lah kita pelajari ilmunya kan. Itu relativitas umum, relativitas khusus. Kira-kira ada ilmunya nggak sih biar bisa kayak gitu? Mau dong kita cuman kayak sekejap langsung sampai ke sini gitu. Itu ada ilmu khususnya nggak sih, atau emang diberikan memang karomah khusus? Jadi orang-orang tertentu saja yang dapat. Tetapi saat ini sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kan ini kan pasti bakalan nurunin nggak? Kalau ke Kanda sendiri dia nurunin nggak ilmu kayak gitu tuh? Berat ini, kayaknya sampai saat ini belum nemu ya, belum nemu arahnya gitu. Kayaknya nanti gitu ya. Amin. Ya, jadi sebenarnya nilai-nilai utama yang ditekankan dalam dakwahnya Tuan Guru Haji Mutawalin itu apa sih? Ya, ini value ya. Yang pertama tadi yang saya bilang adalah takhalli, di pembersihan jiwa. Diri, gitu. Beliau ingin membersihkan jiwa kita melalui jelas melalui pendidikan agama dan lain-lain tadi, tetapi dengan membangun peradaban, perekonomian, budaya. Jadi kita tidak boleh meninggalkan, tapi sebagai sarana. Kemudian yang kedua itu namanya takhalli. Setelah kita bersih, kemudian kita atur diri kita, gitu ya. Nah, pada masa itu dalam konsep takhalli ini beliau sudah establish atau mendirikan pondok pesantren yang sampai sekarang masih ada. Kemudian beliau budayanya gotong royong, berjamaah. Ini salah satu value beliau adalah kemandirian.
Alhamdulillah kami bulan Juli Agustus lalu mendapatkan juara 1 tingkat Indonesia Timur Pondok Pesantren Mandiri gitu. Itu lomba Pondok Pesantren se-Indonesia Timur untuk kemandirian pondok mandiri gitu ya. Mandiri dalam hal apa nih? Ekonomi. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pembangunan yang ada di pondok pesantren kita itu alhamdulillah 100% bisa kita katakan sebagian besar adalah hasil daripada pondok pesantren itu sendiri. Jadi dana pribadi ya? Jamaah. Kita selalu bersama dengan jamaah. Itu karena murni dari jamaah atau ada sedikit-sedikit dari pemerintah gitu? Kalau pemerintah kan punya kewajiban untuk pendidikan ya, misalnya untuk dana BOS dan lain sebagainya. Tapi untuk pembangunan alhamdulillah sangat mandiri. Kita juga mampu memberikan beasiswa kepada murid-murid atau santri-santri kita. Kemudian bangunan-bangunan itu semua dari bisnis pondok pesantren yang dijalankan dengan masyarakat. Nah, disitulah metode nilai dari yang pertama tahali, yang kemudian yang kedua takhalli. Dan di sini juga kita berhasil mandiri dalam artian dulu sering sekali kalau madrasah-madrasah pondok pesantren pada masa sekarang itu banyak misalnya membuat proposal gitu ya untuk minta dana, biar cepat gitu. Bangunannya besar gitu. Sedangkan tuan guru turunan kita di Jeruwaru itu memang pondoknya begitu-begitu aja rupanya. Tapi itu hasil jamaah. Pernah tuan guru Sibawai, putra dari tuan guru Mutawali itu, ayolah buat proposal gitu ya. Tapi beliau bilang gini, biarkanlah ini menjadi ladang ladang atau bekal dari jamaah kami untuk beramal gitu. Jadi konsep kita di yayasan itu tidak membebankan negara, tetapi memberikan sesuatu kepada negara dengan jamaah kita, dan jamaah kita alhamdulillah sampai sekarang tetap bersama kita. Jadi kita nggak mau membangun yang megah-megah tapi jamaah kita selalu terbelakang, sederhana gitu. Jadi kita ingin bersama dengan masyarakat. Nah, nilai-nilai ini terus dipertahankan oleh keturunan-keturunan beliau. Nah, di sini kita membahas tentang lebih ke spiritualnya gitu kan, kesaksian masyarakat terhadap karomah-karomah. Tentunya kan untuk membuat anak muda percaya itu harus ada bukti baru dia percaya kan. Anak muda sekarang itu harus ada bukti gitu kan, nggak bisa kak cuma omongan-omongan aja gitu. Nah, kira-kira di sini tuh ada nggak sih kesaksian masyarakat yang emang benar, atau mungkin ada dokumenternya tentang kesaksian masyarakat terhadap karomah-karomah yang diterima sama Tuan Guru Mutawali itu sendiri? Di salah satu mata pelajaran kita di pondok pesantren itu ada namanya ma'had. Di ma'had itu khusus mempelajari tentang bagaimana dakwah Tuan Guru Mutawali, kemudian ada karomah-karomahnya di sana yang dijelaskan secara religius, secara keagamaan. Nah, itu kan di lingkup pondok pesantren sendiri. Lalu untuk membawa dia keluar nantinya kepada masyarakat luas itu seperti gimana gitu? Gimana ya? Ini menarik sekali pertanyaannya, dan memang kalau secara turun-temurun diceritakan terus. Jadi kalau misalnya adik-adik teman-teman itu mau melakukan riset-riset, yang mahasiswa kan di luar, mahasiswa. Teman-teman mahasiswa misalnya mau melakukan riset-riset itu sudah masih ada tempatnya. Masih ada bukti konkretnya, misalnya batu bom ada, misalnya batu tempat beliau muncul ada, barang-barang bersejarah beliau ada. Itu bisa kemudian teman-teman mahasiswa melakukan riset-riset itu. Bahkan salah satu riset yang dilakukan oleh Dr. Sirajun Nasihin adalah tentang hal ini. Dr. Sirajun Nasihin ini dibimbing oleh Tuan Guru Profesor Tuan Guru Haji Fadrul Rozi Dahlan di UIN. Oh, di UIN Mataram. Di UIN Mataram, sehingga beliau berdua yang lebih paham tentang karomah-karomah tersebut. Nah, kalau kita mau jadiin dia sebagai judul research gitu, apa sih yang membuat itu menarik gitu untuk diteliti gitu? Itu tadi, ini kan dia sudah mau hilang nih. Iya, betul. Jadi mengembalikan, mempelajari sejarah itu kan penting. Nah, sejarah-sejarah dakwah, sejarah-sejarah sejarah dakwah, metode dakwah
Itu menarik karena Tuan Guru Mutawalli ini memiliki metode dakwah yang unik ya. Unik. Gitu, Ya, yang seperti yang sudah out jelaskan of the tadi box gitu. kalau kata Out Gen of Z, the box, out of the betul. box pada masa itu gitu. Sehingga ini menarik gitu untuk dikaji lebih dalam. Terutama buat adik-adik mahasiswa di Fakultas Dakwah ya. Ya. Nah, tapi nih kalau misalnya anak-anak zaman sekarang gitu, Gen Z, remaja-remaja sekarang tuh kalau bahas sejarah tuh dia lebih cenderung kayak bosan gitu kan. Nah, sekarang nih coba nih minta tips dari Kanda gitu kan sebagai salah satu dosen juga gitu. Tips and tricks gitu biar mengajarin sejarah itu biar nggak membosankan. Karena kalau bilang saya sendiri pas belajar sejarah itu ya gitu bosen gitu gitu ya di kelas bener gitu. ngantuk di kelas bosan gitu. Ada nggak sih tips and trick biar kita nggak ngantuk gitu belajar sejarah gitu? Ini passion sebenarnya sejarah itu. Saya satu pertanian, S2 pertanian juga, tetapi nggak ada background sejarah gitu ya. Sejarah gitu. Tapi kan keturunan gitu masih ada lah gitu. Tapi menarik sejarah itu. Menarik karena apa? Kita coba teman-teman kaji Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan isinya besar sejarah, hukum itu sedikit dibandingkan dengan cerita tentang Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita nabi terdahulu gitu. Itu kan isinya sejarah yang kemudian bisa diambil hikmahnya. Nah, teman-teman harusnya mempelajari hal-hal tersebut supaya bisa diambil hikmahnya untuk menjaga daripada esensi dari sejarah itu sendiri. Esensi sejarah itu sendiri gitu loh. Jadi menariknya sejarah itu Anda nggak akan bosan sebenarnya. Dikaji satu ada lagi, dikaji satu ada lagi yang lebih banyak. Seperti tadi, misalnya kita mengkaji dakwah sosial beliau atau dakwah ekonomi beliau, itu kan bisa dipelajari oleh orang-orang dari ekonomi syariah, ya kan? Bisa dipelajari dari orang-orang antropologi, keterimaan masyarakat misalnya terhadap dakwah-dakwah yang dianggap out of the box pada masa itu. Jadi ruang lingkupnya tuh dia luas gitu ya. Jadi voters di rumah sebenarnya belajar sejarah tuh nggak membosankan. Itu tergantung kitanya gitu ya, dan tergantung bagaimana kita tertarik dengan sejarah itu, tergantung gimana sih sejarah itu bisa relate gitu sama kita. Nah, warisan Tuan Guru Haji Mutawalli yang sampai sekarang itu yang paling terkenal itu apa sih? Yang paling dikenang di masyarakat kita? Ya tentu madrasah. Iya, Darul Yatama wal Masakin. Sebagai pelopor juga di khususnya di kawasan bagian selatan Pulau Lombok ya, beliau itu bukan hanya di Lombok Timur ya, tetapi di Lombok Tengah, Lombok Barat bagian selatan itu beliau dikenal dengan Tuan Guru Laut gitu di Lombok itu gitu, sehingga legasi beliau itu bukan hanya bangunan fisik pondok, tapi metode dakwah yang ditempuh, kemudian tadi yang kita sebut dengan value ekonomi, sampai sekarang ekonomi syariah yang beliau ajarkan itu terus berjalan, dan itu menjadi kajian-kajian tersendiri bagi para ekonom sebenarnya. Kemudian nilai-nilai tadi itu kultural, filosofi budaya, filosofi bahkan ekonomi, filosofi ekonomi pun beliau ajarkan ke kita sampai saat ini. Membangun kemandirian pondok itu nggak gampang. Betul gitu ya. banget. Jadi menyumbangkan kepada negara lebih baik daripada membebankan negara. Apalagi kan kalau di masyarakat tuh kan nggak semua gitu yang mau mondok gitu kan, karena kan hidup di pondok sama hidup di luar pondok itu kan sangat beda. Kalau kita pikir-pikir ya enakan nggak di luar pondok gitu kan. Kalau di pondok kan lo kayak banyak aturan gitu, tertekan gitu, harus ini harus itu, pokoknya diatur semua gitu kan. Nah, penerus, pasti ada penerus dong. Penerus dari Tuan Guru Haji Mutawalli itu sendiri itu sekarang siapa sih penerusnya? Ataukah Kanda sendiri penerusnya? Ya, jadi sebagai cucu tentu kami adalah penerus. Gimana nih perasaannya jadi penerus? Waduh, berat ya. Jadi ekspektasi masyarakat tentang kita itu seolah kalau sudah menjadi cucu Tuan Guru memiliki memiliki karomah tersebut begitu, tapi tidak semua ya, kita punya jalan-jalan yang berbeda. Kemudian kalau kita balik ke penerus, beliau itu sampai tahun 84 ketika beliau meninggal diteruskan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Sibawaihi Mutawalli.
Beliau dari tahun 84 sampai tahun 2015-2016 karena beliau wafat ketika itu. Yang di masing-masing keturunan ini berbeda. Setelah beliau wafat, kemudian diteruskan oleh putra dari Tuan Guru Sibawahi Mutawalli, Tuan Guru Haji Badarul Islam dan Tuan Guru Haji Saiful Islam. Jadi kalau dalam konsep tasawuf itu ada 3 ya. Tadi tahalli itu membersihkan diri. Kemudian yang kedua mengatur lah kira-kira dengan tahalli. Kemudian yang terakhir tajalli, mulai menghias. Apalagi saat ini kita sudah pada masa globalisasi, sehingga kita harus menghias diri. Kita sudah punya state wali, kemudian kita sudah mulai membuka diri kepada masyarakat yang lebih karena memang ini zamannya zaman global. Sehingga kita sudah, alhamdulillah Bank Indonesia membantu kami dalam proses digitalisasi ekonomi, kemandirian ekonomi. Itu membuat kita lebih beradaptasi dengan era saat ini gitu. Nah, dari silsilah dari Tuan Guru Haji Mutawalli sendiri itu, apakah bisa kita pertanggungjawabkan gak sih keasliannya? Keasliannya, gitu? Saya ini asli loh. Iya gitu, Ya, biar bisa jadi, voters di rumah itu tambah yakin gitu dengan apa yang udah kita sampaikan dari tadi. Gitu. Ya, jadi Tawadus bin Ni'mah nih ya. Jadi yang sekarang sering perdebatkan tentang Habib dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus menjaga silsilah kita. Dari Al-Kalimi, kemudian ke Yahya ke Tuan Guru Mutawalli, kemudian pada masa itu kan dalam berdakwah beliau istilahnya menikah gitu kan. Dan kemudian dari Tuan Guru Sibawahi kepada penerusnya sekarang itu kita lah ya, generasi. Kalau dari Tuan Guru Mutawalli ke kami berarti generasi ketiga gitu ya. Jadi alhamdulillah masih tetap terjaga walaupun kami punya paman dan bibi yang banyak gitu ya. Ya, masih tetap terjaga. Tetap terjaga dan alhamdulillah solid, kuat dibandingkan dalam tanda kutip pondok pesantren atau tuan guru lain yang memperebutkan istilahnya memperebutkan kekuasaan gitu ya. Jadi kita tetap solid walaupun dengan banyak paman bibi, walaupun dengan banyak saudara-saudara kita. Gitu ya, nggak ada yang ngerebut-rebut kekuasaan, tapi malah kerjasama dalam melestarikan gitu ya. Iya. Ini kalau di Lombok itu kan tadi Tuan Guru Haji Mutawalli itu asli Lombok. Iya. Asli Lombok Timur ya. Lombok Timur Jeruwaru. Nah, kalau di Lombok itu kan kita ada marga-marga gitu, kayak ada Raden, Lalu, Baik gitu. Nah, kalau Tuan Guru Mutawalli itu masuk ke mana ini? Nah, kalau kita orang biasa. Oh, orang biasa gitu ya. Oke, jadi banyak banget ya pelajaran-pelajaran yang udah kita bisa kita ambil dari perjalanan kisahnya Tuan Guru Mutawalli gitu sendiri. Nah, terakhir nih, kasih pesan dong buat voters di rumah biar lebih menjaga kelestarian budaya terdahulu, biar nggak melupakan gitu. Nih voters. Iya. Asik voters. Jadi dalam hidup kita saat ini adalah buah karya daripada masa lalu. Orang-orang tua kita, tuan guru kita, kemudian guru-guru kita terdahulu. Jadi itu kita diminta untuk menghargai buah karya beliau. Pelajarilah, kalau misalnya teman-teman mahasiswa, jadikan dia sebagai riset gitu kan, untuk menambah keyakinan. Kemudian hasil karya kita pada saat ini tentunya mau dihargai dong oleh generasi penerus kita. Betul kan? Betul. Jadi kita buat sebaik-baiknya karya-karya kita agar bisa seperti guru-guru kita, dikenang oleh zaman, dikenang oleh generasi-generasi kita berikutnya. Karena apa yang kita bicarakan saat ini akan menjadi pelajaran buat adik-adik kita atau anak-anak kita ke depan. Itu kayak tua banget. Jadi kira-kira begitulah. Jadi kita menghargai masa lalu sebagai karya atau mahakarya, legasi daripada orang tua kita, guru-guru kita, dan tentu nanti kita punya legasi, kita punya karya yang harus
kita ajarkan kepada generasi kita dan menjadi contoh buat generasi penerus kita. Karena kalau bukan karena orang-orang yang dahulu, kita mungkin nggak sampai tahu tentang yang sekarang gitu kan. Kita nggak bisa jadi yang sekarang gitu. Nah, makasih banget nih buat saya juga makasih Habib banget. karena bisa hadir di sini buat berbagi informasi, sharing-sharing tentang seputar Tuan Guru Haji Mutawalli tadi. Banyak banget kisah inspiratif yang bisa kita ambil dari beliau gitu. Jadi buat voters di rumah jangan sampai melupakan sejarah gitu. Terima kasih Habib sudah hadir bersama kami di sini. Next kita bakalan ngomong-ngomong lagi.